Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Siska Audina, NIM 19051204031 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mensimulasikan web server dan juga DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, web server ini memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu web server sebagai perangkat keras atau hardware dan juga web server sebagai perangkat lunak atau software. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana web server itu bekerja. Perhatikan gambar di atas tersebut. Jadi web server itu bekerja dengan cara pertama, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari web server. Yang pertama, untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, untuk membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan software, fungsinya akan berbeda. Yang pertama yaitu web server sebagai hardware. Ini bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten dari halaman website. Sedangkan web server sebagai software digunakan untuk melayani permintaan dari browser. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Jadi, kita harus membuat skema seperti pada gambar. Nah, skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah saya buat di video-video sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCIP. Nah, ini adalah skema jaringan yang telah saya buat. Pengaturannya sama persis dengan percobaan-percobaan yang sebelumnya. Jadi di sini terdapat 3 buah router, 4 buah server, dan juga 4 buah switch, dan 2 buah wireless, kemudian 6 PC, 1 laptop, dan 1 smartphone yang kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel. Di sini saya menggunakan automatic kabel. Langkah percobaan: buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone, dan tersambung dengan web server 434343.1. Jadi kita cek apakah sudah tersambung atau belum dengan web server di command prompt dengan mengetikkan ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Nah, PC 1 sudah berhasil tersambung dengan web server. Kemudian kita ke PC 4 di command prompt sama, yaitu ping 43.43.43.1. Yang ini juga sudah tersambung. Kemudian kita cek laptop, ping 43.43.43.1. Sudah tersambung juga dengan web server. Yang terakhir yaitu smartphone, di command prompt ping 43.43.43.1.
Nah, yang ini juga sudah tersambung. Selanjutnya yaitu langkah percobaan yang kedua, kita lihat nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kita buka terlebih dahulu web server, kemudian service, di HTTP. Nah, kita edit bagian ini dengan yang sudah tertera di modul. Kita copy paste saja. Setelah itu kita save. Kemudian langkah keempat yaitu pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL seperti ini. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Ya, kita copy paste URL-nya. Kita buka PC 1 web browser dan kita paste URL tersebut di sini. Kemudian tekan go. Nah, jika sudah muncul seperti ini maka sudah berhasil. PC 1 sudah berhasil mengakses web server. Setelah itu kita coba juga di laptop, di web browser. Kita paste di sini juga. Lalu klik go. Nah, ini adalah tampilan browser laptop mengakses web server. Cukup sekian percobaan dari web server. Setelah itu kita lanjutkan setelah ini yaitu percobaan DNS server. Di sini saya akan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, fungsi dari DNS ini sendiri yaitu untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan juga meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ini adalah cara kerja dari DNS. Seperti pada gambar di bawah ini. Dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, berikut ini adalah gambarannya cara kerja dari DNS. Langsung saja kita ke percobaannya. Skema jaringan simulasinya juga sama seperti web server yang pertama tadi. Langsung saja kita ke langkah percobaannya. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP server yaitu 43.43.43.2. Kita buka PC 1 di command prompt. Kita ketikkan ping 33.33.33.1. Nah, ini
ini sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya yaitu ketik ping 43.43.43.2. Nah, ini juga berarti sudah tersambung dengan FTP server. PC1 sudah tersambung dengan FTP server. Selanjutnya yaitu PC4. Sama seperti PC1, kita ketikkan ping 33.33.33.1. Kemudian ping 43.43.43.2. Jika sudah, kita lanjut ke laptop. Ping 33.33.33.1 sudah berhasil tersambung. Selanjutnya ping 43.43.43.2. Nah, laptop juga sudah tersambung. Kemudian smartphone, ketik ping 33.33.33.1. Setelah itu ketik ping 43.43.43.2. Nah, di sini smartphone juga sudah tersambung. Langkah kedua, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita buka dulu DNS server, lalu servis, kemudian pilih yang DNS, kemudian di-on-kan. Selanjutnya, langkah ketiga, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita buka PC1, kemudian command prompt, kemudian kita ketikkan nslookup spasi jarcom.com. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu nslookup spasi www.jarcom.com. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke laptop. Sama seperti di PC1 tadi, kita ketikkan nslookup spasi jarcom.com. Setelah itu kita enter. Kemudian nslookup spasi www.jarcom.com. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita lihat langkah keempat. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http. Nah, langsung saja kita copy paste URL tersebut. Setelah itu kita buka PC1 web browser dan paste di atas sini. Go. Setelah itu kita buka web browser di laptop. Kita paste juga URL yang tadi. Nah, ini adalah tampilan laptop mengakses web browser. Selanjutnya, langkah kelima, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut.
nslookup ftp.jarcom.com. Kita buka command prompt dari PC1. Kita ketikkan nslookup ftp.jarcom.com. Kemudian di laptop juga nslookup ftp.jarcom.com. Nah, jika langkah 5 sudah selesai, kita lanjut ke langkah ke-6. Buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. ftp.jarcom.com. Nah, supaya username dan passwordnya bisa diinputkan, kita buka FTP server terlebih dahulu. Kemudian di service ke FTP. Nah, ini kita remove saja yang atas. Jadi yang digunakan adalah username coba dan juga passwordnya coba. Langsung saja kita ke PC1, command prompt, kita ketikkan ftp spasi ftp.jarcom.com. Kita masukkan username-nya yaitu coba dan juga passwordnya coba. Nah, koneksi sudah berhasil dibuat ke FTP server. Selanjutnya yaitu dari laptop, kita ketikkan juga ftp spasi ftp.jarcom.com, username-nya coba, passwordnya juga coba. Nah, koneksi juga berhasil dibuat ke FTP server dari laptop. Ya, sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.